Oh alah, Ibu belum masukkan ID-nya berarti ini. Enroll Classroom, Bu, yang kiri atas. Nah, itu. Tadi sudah. Udah. Sebentar, tadi Coba sebentar, Pak. diulang. Tadi sudah. Oh, ini. Iya, Classroom ID. Oh, belum Oh, dimasukkan yang ID-nya tadi ya? sesuai tadi. Oh Tadi itu alah. kayaknya sudah, Pak. Sebentar. Habis ini terus kemana, Pak? Itu dimasukin dulu nomornya, Bu. Oh iya, sebentar, Pak. Ya. Sudah, Bu? Di chat ini, Bu. Di chat Zoom, Bu. Chat Zoom. Saya kopikan lagi ya, Bu, ya. Di chat Zoom, Bu. Bukan di chat WA. Kodenya. Kodenya di chat Zoom. Bentar. Bukan di chat WA. Sebentar, Pak. Nah, itu udah saya kirimkan di chat Zoom. Sudah di copy paste aja, Bu. Atau saya bacakan, Bu. Ditolong diisi 346. Langsung dikelas 346. Oke, 628 8 394. 8-nya 1, Bu. 628, 8-nya 1 kali. Ya, 3. Oke, di enroll, klik enroll. Enroll. Nah, oke. Oke, sudah. Oke, ditunggu. Saya anu dulu approve. Belum masuk. Oke, coba ya diulangi, Bu. Ibu salah. Ini mungkin. Diulangi 3466, coba diulangi. 3466. Oke. 28 394. Ya. Another to class. Ini approval pending. Oh, masih pending. Oh ya udah. Masih pending, bentar. Kenapa, Pak? Mungkin sinyal atau awalnya yang salah? Enggak. Ibu namanya. Ibu tadi masukin namanya siapa? Oke, setelah ini ya, Bu ya. Bentar. Oh, Ibu udah masuk, Bu. Ibu klik ini, Greenleaf Class. Greenleaf Class, Bu. Ini. Nah, udah masuk. Klik. Klik. Oh, ini ya, Pak. Udah masuk. Iya, Pak. Udah masuk kan? Iya, Pak. Diklik itu diklik. Karena tulisannya di sini siswa Lia sudah masuk di sini. Oke, sekarang semuanya fokus ke share screen Zoom saya ya. Sekarang saya akan menampilkan tampilan dashboardnya guru. Kalau yang di HP dulu jangan ditutup dulu ya, masih ya. Oke, perhatikan. Nah, ini tampilan di punya saya sebagai guru ya. Punya saya sebagai guru dulu, perhatikan. Punya saya sebagai guru. Nah, ini punya saya tadi, saya bikin kelas namanya Greenleaf Class, subjeknya pelajarannya Teachmin,
Classroom ID-nya ini. Jadi ini yang saya bagikan ke tadi Bapak Ibu. Kemudian siswa-siswa saya ada di sini. Nah, sudah ada semuanya. Sudah ada Fuadi, Bu Atini, Bu Zikrona, sudah ada 10 siswa di sini. Ya. Di sini ada 10 siswa. Oke. Kemudian recording. Nah, recordingnya sudah muncul nih. Recordingnya sudah muncul. Nah, jadi Bapak Ibu juga bisa mulai ngecek sebagai siswa di bagian rekaman. Ini adalah rekamannya tadi, rekamanannya tadi. Nah, ini recordingnya ya. Nah, ini yang rekamanannya kita latihan ini tadi kan. Ini rekamannya. Terus ini udah saya close. Kemudian kita lihat ini view attendance. Attendance itu kehadiran, absensi. Nah, jam slot 1 hari ini slot 1 jam 4.52 sampai jam 5.52 teacher 12 menit ya. Jadi jadwal saya kan harusnya 1 jam. Tapi ini tadi saya saya baru ngomong cuma 12 menit. Berarti saya hanya online 21% dari jadwal seharusnya. Paham ya? Saya ulangi ya. Ini jadwal ngajar saya jam 4.52 sampai 5.52 ya kan. Cuman saya ngajarnya hanya 12 menit. Jadi saya hanya 21%. Kemudian yang hadir ada 7 orang. Kemudian yang absen ada 3 orang. Kita lihat detailnya. Nih, yang hijau ini berarti hadir. Nah, kemudian ini ada persentase dia kehadiran. Persentase kehadiran. Fuadi 12 menit, buat ini 14 menit ya kan. Bu Heni 13 menit. Nah, Bu Oktaviana 12 menit. Nah, ini kelihatan semua. Jadi kita bisa melihat siapa yang ikut sampai selesai, siapa yang ikut cuma 5 menit, siapa yang ikut 1 jam, kita bisa lihat persentase kehadiran. Seperti itu. Kemudian yang absen ada Bu Lia, Pak Joni, sama Pak Rohian. Nggak join, ya kan? Tadi nggak join live kan? Nah, di sini absen. Di situ. Kalau misalkan Bu Lia ikut kelas saya yang offline, kita bisa ganti P. Nah, Pak Ruhiat ikut yang kelas saya yang offline atau tatap muka di situ. Nah, di situ Pak Joni nggak ikut kelas online dan kelas offline-nya, absen misalkan seperti itu. Nah, absen dan present. Itu untuk melihat kehadiran. Nah, ini kan baru slot 1 kan. Nah, nanti kita bisa melihat absensi itu dari masing-masing tanggal. Nah, yang kemarin, besok dan seterusnya. Makanya kita dengan Tismin kita buat jadwal mengajar. Nah, buat jadwal mengajarnya mudah. Nanti ini timetable ini kan. Timetable ini kita buat jadwal mengajar. Kita hari Senin itu kita ngajar di kelas Green Leaf IT hari apa? Hari Senin jam berapa? Oh, saya Senin sama Kamis misalkan. Nah, seperti itu kan. Jam ini. Kalau udah update classroom di situ. Nah, jadi absensi itu akan muncul apabila di hari ini saja. Absensinya akan muncul di hari Senin sama Kamis saja. Karena kan jadwal kelas kita kan ngajarnya kan ini. Gitu. Kalau misalkan kita mau ada kelas dadakan, misalkan ini kan Senin Kamis kan, kita ngajarnya Jumat misalkan, tiba-tiba Jumat kita langsung go live gitu ya, go live, tapi kita nggak buat jadwal, itu nanti absensinya nggak akan muncul. Jadi meskipun kita buat kelas dadakan, kita tetap harus menjadwalkan. Dan jadwal itu nanti akan muncul di notifikasi kita, Bapak Ibu. Di notifikasi anak-anak akan muncul. Jadi kayak WA itu kan ada notifikasi kan, misal kayak Shopee pesananmu diantar itu kan. Di HP anak-anak nanti akan muncul kelas Green Leaf ada jadwal di hari Senin gitu. Nanti akan muncul.
1 jam lagi akan dimulai kelas langsung, akan diupdate nanti di HP anak-anak. Seperti itu. Oke. Ini adalah absensi. Ini adalah go live. Kalau kita mau go live lagi, kita mau siaran langsung lagi. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Ada yang masih mubeng atau bingung? Ya, kalau kita masih awal-awal masih meraba-raba, ya kan? Pelan-pelan dulu. Nanti kalau sudah sudah mulai terbiasa, nanti sudah mulai ini. Putri, ini ada pertanyaan? Pak, tadi waktu Pak Zain menuliskan soal-soal itu, apakah ngetiknya itu di bagian atas yang ada sesi tanya jawab, pekerjaan rumah atau tes begitu, atau enggak. Di whiteboard? Enggak, itu saya nulisnya di bagian left. Saya contohkan ya, lihat di layar Zoom ya semua ya. Saya contohkan ya Bapak Ibu ya. Saya klik go live ya. Go live. Ini sebenarnya kita praktekkan besok nih, tapi nggak apa-apa. Kemudian ini ada mic on, video off, tapi cuma kamera saya agak error nih tadi kayaknya, gara-gara terputus jaringan tadi kan. Ini videonya off, maksudnya supaya wajah kita muncul, kemudian go live. Nah, recordingnya mau on atau off. Nah, kalau kita mau pembelajaran kita rekam, berarti ini di-on-kan, recording on, supaya pembelajaran kita kerekam. Ya, kalau nggak mau kerekam ya off. Tapi kalau supaya bisa dipelajari yang nggak ikut, nanti di-on-kan, gitu ya. Kita klik go live. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Nah, go live. Di situ. Nah, saat kita go live, itu nanti biasanya di notifikasi siswa akan muncul kelas dimulai, kelas langsung dimulai. Di situ ada notifikasi di Teachmin itu. Nah, makanya kenapa kok Teachmin ini diinstal, supaya ada notifikasinya. Ada pemberitahuan jadwal, ada pemberitahuan pengumuman, PR, ulangan, itu ada semuanya muncul di HP. Nah, jadi di HP siswa itu udah personifikasi ya, sudah personal sendiri. Nah, dia mau ngerjain PR-nya kapan, tugasnya kapan, ya penting ada deadline-nya. Oke, ini tampilannya go live ya. Caranya membuat polling ya ini aja. Di sebelah kanan ini ada chat. Ini untuk chat sama siswa kan kayak Zoom itu ya, chat you. People ini adalah siswa, siapa saja yang di waiting room, siapa saja yang sudah masuk. Kemudian poll. Nah, ini polling. Polling ini ada dua nih, ada install poll sama create new poll. Kalau instant poll itu kita soalnya melalui lesan, Bapak Ibu. Soalnya lesan, tidak diketik. Jadi kalau kita launch akan muncul ABCD sama waktu. Nah, misalkan 30, terus mark correct answer. Jawaban yang benar apa? Misalkan kita pilih A ya. Kita launch. Udah launch. Kita ucapkan soalnya. Anak-anak mana yang termasuk mamalia nih? Ya. A sapi, B komodo, C apa misalkan. Atau kita kombinasikan dengan gambar, misalkan seperti itu. Itu namanya instant poll. Stop. Nah, nanti setelah stop nanti akan langsung masuk jawaban siswa, siapa yang menjawab, siapa yang tidak. Nanti akan kelihatan siapa yang tercepat menjawab, siapa yang benar nanti kelihatan. Terus di sini di bawahnya ada namanya create new poll. Nah, itu. Oke ya. Ini kita latihannya besok Butini. Ya. Sekarang kita coba yang lainnya dulu ya supaya paham. Maksudnya apa? Supaya kita tuh tahu sebagai siswa kita mudah nggak sih, kita bisa nggak sih gitu loh. Oke. Ini kalau sudah selesai nanti akan ditulis apa yang kamu pelajari, apa yang kamu ajarkan hari ini. Oh, tadi kita tentang latihan Teachmin. Di situ. Jadi nanti akan jadi rekaman kan, recording kan. Nah, ini recording, klik dan. Dah. Nanti sekitar 10 menit recordingnya akan muncul di halaman sini. Recording ini. Nanti akan muncul. Oke. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Sekarang Bapak Ibu silakan buka di HP-nya masing-masing, ya, dilihat di HP-nya masing-masing. Saya akan memberikan pengumumannya kira-kira masuk enggak? Kira-kira pengumumannya masuk enggak? Ya, lihat di HP ya. Saya akan add notice, kasih pengumuman. Ya. Minggu depan, tanggal 2 Maret
Maret. Ulangan. Siapkan mental. Oke, bentar. Saya print. Oke, sekarang lihat di HP Bapak Ibu atau di notifikasi ya. Kalau di notifikasi biasanya sih ada tulisan Anda menerima pengumuman. Saya tunjukkan ya. Nah, saya tunjukkan HP saya. Saya tunjukkan HP saya. Sorry. Oke, saya tunjukkan HP saya, notifikasinya ada di sini. Nah, ini ada live class recording available, ya kan? Muncul notifikasi, Anda menerima pengumuman, kelas dimulai, kelas online, kelas dimulai. Jadi ada notifikasinya. Live class recording available, permintaan pendaftaran disetujui, jadi semua ada. Nah, semua ada notifikasinya. Jadi ini sebagai pengingat pada siswa. Nah, saya tuh nggak dapat pengumuman. Nah, padahal kita sudah ada, ini ada notifikasinya ada, semuanya ada. Ya, ini saya hapus ya. Sekarang dibuka di bagian pengumuman nih. Di bagian pengumuman ya. Tahapan pengumuman. Nah, di sini. Oke, semua Bapak Ibu dapat pengumuman nggak? Minggu depan tanggal 2 Maret kita ulangan siapkan mental. Sudah ada? Ada, Pak. Ada ya? Oke. Oke, sekarang kita bisa melihat. Sudah ya? Ya. Oke, itu untuk bisa melihat untuk notisnya. Sekarang kita coba PR sekarang. Kita coba homework ya. Kita coba homework. Oke, kita coba homework. Saya kasih homework dulu. Bentar. Oke. Saya tuliskan soalnya. Tak kasih submission date-nya. Ya. Sudah saya berikan create homework ya. Sekarang caranya melihat pasti ada notifikasi lagi. Ya mungkin ditunggu sekitar 1 menit lah. Maksimal 1 menit. Nah, ada tulisan you have a homework to complete. Ya, ada notifikasi ya. Ada PR yang harus kamu selesaikan. Di notifikasi HP kita ada ya. Oke. Nah, sebagai siswa muncul you have a homework to complete. Kamu dapat homework. Nah, carinya ada di menu pekerjaan rumah. Nah, oke, ada kupu-kupu. Betul, Bu Tini? Betul, Pak. April. Ada ya? Itu dibuka. Ada, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Oke, di sini ada topik kupu-kupu, tenggat penyerahannya adalah jam 6 malam. Jam 6 malam hari ini ya. Jadi kalau jam 6 setelah jam 6 malam nggak diterima. Ya. Kalau setelah jam 6 malam nggak diterima. Nah, tenggatnya bisa kita atur sebenarnya, Bu. Kita sebagai guru bisa ngatur. Nah, maka jadi siswa harus baca tenggat penyerahannya kapan. Nilai maksimal adalah 10. Hasil pekerjaan tolong difotokan, ya. Kemudian di lampiran ini dibaca ya, di-download ya, diklik ya. Lampiran yang ada tulisannya PDF ini dibaca. Mohon menunggu selesai mengunduh. Nah, sudah diunduh. Nah, gambarkan siklus soalnya ini. Nah, soalnya ada 2 bentuk Bapak Ibu. Kita bisa menyisipkan PDF di sini, ya kan? Kalau ini saya cuma tak kasih 1 soal aja, gambarkan siklus metamorfosis kupu-kupu. Bisa juga di kolom deskripsi.
Memang ini PR-nya cuma tak kasih instruksi perintah saja. Misalkan tolong kerjakan buku paket halaman 5, itu bisa. Kemudian nanti hasil pekerjaan tolong difotokan, ya kan? Atau bisa kita lampirkan soal. Kita kasih soal, tolong kerjakan soal. Tes. Saya sudah masuk? Halo? Sudah ya? Ada lagi. Oh ya, sudah. Ya, oke. Caranya menjawab ya, caranya mengerjakan ini, karena ini instruksinya kan pekerjaan tolong difotokan. Soalnya tadi adalah gambarkan siklus metamorfosis misalkan. Berarti caranya adalah tambahkan penyerahan. Ini tambahkan penyerahan, kita kamera foto. Nah, kita fotokan nih. Nah, misalkan ini jawaban saya ya, kita kirim. Ini contoh aja ya, jangan diikuti ya, supaya cepat. Oke, ini foto kita kirim. Oke. Kemudian kita serahkan ke guru. Sudah masuk kan gambar saya, foto saya. Kalau misalkan fotonya ada 2 ya kita tambahkan penyerahan lagi. Maksimal adalah 12 file. Ya. Bisa bentuk gambar, bisa bentuk PDF atau dokumen. Kemudian kita serahkan. Nah, pengiriman. Nah, evaluasi masih tertunda tapi sudah kita kirim. Kan? Sudah kita kirim. Oke, yang lain silakan mencoba ya sebagai siswa, buat aja gambar atau apa yang difoto, terserah, dikirimkan. Nanti saya perlihatkan cara memberikan penilaian. Jadi Bapak Ibu silakan menjawab dulu ya, kirim foto pekerjaan dulu ya. Silakan kirim pekerjaan dulu. Nah, sudah ada yang masuk nih. Bu Rina sudah, karena saya sebagai guru pun juga ada notifikasinya, Bu. Yang sudah menyerahkan tugas itu siapa tuh ada. Bu Rina Sutarno, Bu Oktovina, sudah ngumpulin. Klik di sini untuk menilai. Nanti saya akan nilai. Oke. Di foto aja bebas. Nah, ini saya tunjukkan penilaiannya ya. Bu Tini sudah, Bu Jikrona sudah, Pak Ruhiyat sudah. Oke. Cukup ya? Saya sudah masuk belum? Punya siapa? Bu Rina sudah. Bu Rina. Oh, belum, nanti belum tak cek. Nanti setelah ini kita cek. Oke, ini sekarang yang semuanya tolong fokus ke layar Zoom saya sekarang ya. Sekarang saya akan bukakan layarnya guru. Cara menilainya, cara melihatnya. Bu Lia juga sudah nih menyerahkan tugas. Saya bisa melihat kok. Oke, kita sekarang lihat di layar Zoom saya cara penilaiannya. Oke, sudah muncul ya dashboard saya ya. Ini dashboard guru ya, dashboard guru di laptop ya, di laptop. Sebenarnya guru pakai HP pun bisa sebenarnya. Kita mau nilai pakai HP bisa, cuman kan ya HP guru saya yakin pasti penuh ya. Pasti penuh, mending pakai laptop.
Masa kita mau ngirim tugas harus ditransfer dulu ke HP, kan repot kan. Saya yakin semua materi itu ada di laptop. Jadi makanya nanti kita latihan guru pakai laptop. Cuman ini kan Bapak Ibu kan sebagai siswa dulu ya. Oke, cara melihatnya kan ini saya bikin PR kan, subjektifnya kupu-kupu. Ini ada view submission. Nah, nih untuk lihat hasil pekerjaan. Di sini ada Bu Lia, Bu Heni, ya ini sudah masuk ya kan. Bu Rina, Bu Tini, Bu Jukrina, udah Bu Rina berarti udah masuk. Bu Tovina, ya Fuadi udah masuk. Cara mengevaluasinya ya, ini evaluate, klik. Nah, di situ. Desain pintu rumah ini, kita klik fotonya. Nah, Bu Lia ngirim foto ini betul, Bu? Iya Pak, maaf betul, seadanya ya? di Nah, laptop. saya bisa lihat hasilnya. Nggak apa-apa. Skornya berapa dari 10? Ini kayaknya bercanda ini. Saya kasih 2 misalkan. Tolong diperhatikan soalnya. Bentar, diperhatikan soalnya. Nanti akan muncul feedbacknya. Nah, feedback provided. Bu Heni, kita evaluate ya. Kita lihat gambarnya. Diklik aja ini. Diklik. Nah ini cari di Google. Nah, ya, kita kasih skor. Ya, usaha bagus 5 misalkan. Jangan cari Google. Misalkan seperti itu. Nanti di kolom homework di HP Bapak Ibu, di homework itu nanti akan muncul nilai dan ininya, feedbacknya. Jadi ini supaya bisa lihat, ini harus saya evaluasi semua ya. Biar cepat saya kasih cepat semua ya. Ini nggak ada unsur apa-apa supaya semuanya saya feedback dan bisa tahu hasilnya. Evaluate. Ini saya percepat ya. Ya memang manual ya, karena ya pekerjaan nanti kan PR-nya kan manual kan. Kalau mau yang otomatis ada, nanti pakai yang tes nanti setelah ini ya. Ini kan kita pakai yang subjektif dulu nih. Kita PR subjektif. Subjektif itu ya penilaian kita subjektif. Benar-benar subjektif. Seperti itu manual. Nah, saya evaluate. Mungkin nggak usah semua, nggak apa-apa ya. Oke. Kalau mau di-download bisa. Ini, download test record. Nah, ini bisa di-download. Nanti ada ke-download hasilnya. Hasil nilainya bisa ke-download ke rekap. Oke, sekarang kita buka yang HP. Nah, buka yang HP. Ada muncul yang namanya feedback atau nilai. Nah, hasilnya ya. Sudah diserahkan, ini diklik. Maksudnya si siswa itu bisa melihat nilainya langsung kan. Nah, ini siswa itu bisa lihat nilainya 7 dari 10. Ya, masukannya siap. Nah, semua dapat masukan pasti. Seperti itu. Atau bisa juga si guru itu misalkan tolong diulangi lagi. Jadi kita bisa menyerahkan ulang lagi gitu loh. Nah, ya kan? Tolong diulangi lagi ya, tergantung instruksi kita apa. Nah, misalkan instruksi kita tolong diperbaiki, itu ada yang masih salah. Jadi kita tambahkan penyerahan lagi, kita serahkan lagi PR-nya. Mungkin supaya bisa dapat perbaikan kan? Dapat perbaikan. Nah, seperti itu. Jadi kan di kurikulum prototipe itu kan, penting kompetensi tercapai. Jadi dievaluasi supaya dia ngirim yang benar, misalkan seperti itu.
Oke, itu. Sekarang kita coba yang tes ya. Kita coba yang tes. Kita coba yang tes, Bapak Ibu. Saya bagikan dulu tesnya. Nah, saya klik dulu. Nanti akan muncul di situ. Nanti akan muncul di situ. Nah, untuk soal tes ini bisa untuk ulangan, bisa untuk summative assessment, ya kan? Bisa untuk ya terserah bebas sih. Yang pasti ada batas tenggatnya, ada batas tenggat waktunya, ya. Bahkan kita bisa memberikan setiap nomor itu nilainya berapa dan dikasih yang namanya timer. Misalkan kita punya soal 10 ya, kita kasih timernya untuk mengerjakan adalah 5 menit, itu bisa. Nanti dikasih timer bisa. Ini tak kasih contoh dulu. Tak kasih contoh. Oke, tunggu dulu ya, tak sejenak. Setiap nomor, ini soalnya cuma 3 sih, cuma 3 kan untuk latihan aja. Setiap nomor nilainya adalah 5. Ini pilihan ganda ya. Pilihan ganda. Pilihan ganda. Ulangan makhluk hidup. Oke, ini start time-nya. Nah, ini jam berapa? 5. Oke, saya tunjukkan cara pembuatannya sekalian aja, Pak. Ya. Ini tak demonstrasikan pembuatannya ya. Ini Bapak Ibu lihat dulu ya. Ini saya men-setting ini ya, apa namanya, soal tesnya. Soalnya sudah saya masukkan. Jadi soal tes ini ada 2. Kita bisa upload dari PDF, misalkan kita punya soal nih, Bang, soal di PDF ya. Atau dengan cara manual, kita tulis soalnya sendiri langsung di sini bisa. Ada 2 cara. Kemudian ada bentuk soal uraian atau isian, sama soal multiple choice. Seperti itu. Ini tes durasinya tak tulis misalkan 5 menit. Ini set expired. Ini kan tes dimulai jam 5.47, berakhir sampai jam 6. Jadi anak-anak mau ulangannya jam berapa terserah, yang penting mulainya 5.47. Sorry, kelamaan. 5.46. Oke, sampai besok. Nah, misalkan dia baru sempat ngerjainnya besok pagi nggak masalah. Gitu. Yang penting ini ada ininya, setnya. Kemudian maksimal nilainya ada 5, 15 ya, karena masing-masing nilai soalnya 5 poin, soalnya hanya 3, dan penalti for incorrect 0. Jadi maksudnya kalau salah itu dapat penalti nggak? Gitu kan. Kalau udah saya create test. Oke. Ya, sekarang di HP Bapak Ibu akan muncul notifikasi tes akan dimulai berapa menit lagi gitu, 1 menit lagi atau 2 menit lagi. Akan bisa mulai dikerjakan, maksudnya itu ya. Akan bisa mulai dikerjakan. Oke, ditunggu 1 menit. Karena untuk tes itu kita nggak bisa bikin langsung, nggak bisa. Kita nggak bisa bikin langsung. Kita harus kasih jeda waktu gitu loh. Kalau PR bisa langsung saat ini langsung di-share, langsung kerjakan bisa. Tapi kalau tes ulangan nggak bisa langsung saat ini ya, harus ada jeda. Oke, kita lihat ya di notifikasi. Di notifikasi sudah muncul belum ya? You have test to attempt. Ya, iya kan? Semua ada di sini. Tugas sudah dievaluasi. You have a test to attempt ya, sudah muncul semua ya. Nah, sekarang caranya untuk masuk ke tesnya, sebenarnya Bapak Ibu langsung ngeklik notifikasinya itu sudah bisa sebenarnya. Notifikasi kayak WA itu kan, ada muncul notifikasi WA masuk, kita klik langsung terhubung WA kayak gitu. Itu juga bisa. Kalau manual ya ini. Nah, ini ya. Ulangan makhluk hidup sedang berlangsung jam 5.46 sekarang ya, betul ya? Oke. Waktunya hanya 5 menit. Nah, ini deadline-nya sampai besok.
siswa mau ngerjain nanti malam, mau ngerjain jam 12 malam, jam 2 pagi terserah. Yang penting saat dia mulai mengerjakan, durasi tesnya hanya 5 menit. Paham ya? Durasi tesnya hanya 5 menit. Yuk, semuanya langsung mengerjakan ya. Tak contohkan dulu aja ya. Tak buka. Ini ada topik. Siswa tahu ya, nilai maksimal adalah 15 poin. Jumlah pertanyaannya 3. Kalau ada penalti, tidak ada pengurangan. Kalau salah, waktu kadaluarsa 25 Februari jam 6 malam. Deskripsi kerjakan dengan jujur, bla bla bla. Tes akan aktif setelah waktu mulai dan waktu akan dilihat oleh Anda menunjukkan sisa waktu tes. Ingatlah untuk menyerahkan tes dengan mengklik tombol serahkan di bagian atas. Hanya ada satu jawaban yang benar atas setiap pertanyaan. Anda hanya boleh menyerahkan tes 1 kali, hanya 1 kali. Jika Anda tidak menyerahkan tes sebelum waktu berakhir, jawaban Anda akan ditandai dan diserahkan secara otomatis. Paham ya? Jadi kalau misalkan soalnya 20, ternyata dia baru kerjakan sampai 17, dan ternyata waktunya habis, ya sudah, berarti sampai 17 sudah masuk. Langsung diserahkan otomatis. Jadi nggak hilang. Bukan hilang, tapi langsung ke-share otomatis. Kita mulai tes. Nah, beri jawaban. Nah, ini saya pakai metode yang upload. Jadi itu ada soal 1, 2, 3 ya. Perhatikan, beri nilai jawaban. Pertanyaan nomor 1, apakah A, B, C, atau D? Jawab aja. Tinggal diperbesar aja bisa, Bu. Kalau ini kan HP tinggal dicubit aja kan. Dicubit, di zoom aja kan. Nah, gurita adalah kelompok hewan apa? Bebas ya. Nah, kemudian kalau cara berpindah pertanyaan ini, berikutnya ini. Ada tombol berikutnya kan, yang warna biru ini ya. Nah, yang di atasnya tulisan nilai itu ada berikutnya. Mungkin agak bertabrakan ya. Itu berikutnya. Nah, ini pertanyaan nomor 2. A, B, C, D, atau E. Nah, lebah bernafas dengan, misalkan saya jawab C. Berikutnya, nomor 3, ayam termasuk hewan. Nah, udah sampai 3 aja kan. Kalau mau mengkoreksi, dicek lagi. Oh, nomor 1. Masih ada sisa nilai kan. Nah, waktunya di mana? Nah, itu di bawah serahkan itu ada waktu, ya kan, Bu? Bapak Ibu ya, di bawah serahkan itu ada waktu 3 menit 50 second. Nah, itu ada waktunya, timernya. Nah, timer ini kan berarti penting juga untuk menghindari kecurangan kan. Nah, jadi ya saat itu juga selesai gitu. Nah, kalau sudah dikoreksi atau sudah diteliti ya, sudah dijawab semuanya, sudah yakin benar, langsung diserahkan. Pojok kanan atas, klik serahkan. Anda yakin ingin menyerahkan tes? Ada konfirmasi dulu. Fungsinya apa? Menghindari kalau kepencet. Sayang kan tiba-tiba dipencet adiknya, ya. Kalau nggak ada konfirmasi kan repot ya. Kemudian serahkan tes. Oke, tes Anda berhasil diserahkan. Anda bisa melihat skor Anda setelah tenggat. Nah, jadi tadi kan tenggatnya kan besok. Jadi hasil tesnya itu besok dia sudah keluar. Nilainya berapa? Nah, seperti itu. Silakan Bapak Ibu dikerjakan. Yuk. Dicoba ya. Diklik itu, terus ya dikerjakan. Itu saya pakai metode upload. Jadi bentuknya kayak PDF. Soalnya PDF tinggal dijawab 1 apa, 2 apa gitu. Ada timernya. Yuk. Nah, setelah ini tinggal tanya jawab, kita tinggal praktek besok Sabtu. Terus nanti apa aja yang perlu disiapkan di besok Sabtu nanti saya jelaskan ya. Jadi besok Sabtu Bapak Ibu sebagai guru sudah siap. Latihan bikin tes, latihan bikin PR ya kan. Sudah semua siap semua. Maka di sini kita latihan sebagai siswa dulu. Oke, sudah ya. Diserahkan. Sekarang kita cek hasilnya. Oke. Kita cek hasilnya ya. Saya share screen tampilan guru sekarang. Sudah berapa siswa yang mengerjakan? Nah, sudah ada nih. Bu Rina Sutano, Bu Zikrona, sudah ada. Sudah semuanya. Nah, ranking 1 siapa? Ada di sini. Bu Rina Sutarno, 15 poin. Bu Heni, ranking 2, 10 poin. Ada rankingnya langsung. Nah,
Cuma sebagai siswa belum bisa melihat. Kenapa? Ya, ini sudah disebutkan ya. Nilai akan muncul kalau tenggat tesnya sudah selesai. Jadi baru besok siswa itu baru lihat skornya. Cuma karena saya guru, saya bisa melihat hasilnya nih. Nih, saya nggak perlu lihat jawabannya, nggak perlu view answer. Saya sudah bisa lihat skornya 15 poin dari 15 ranking 1. Bu Zikrona ini juga ranking 1 sama ya. Ini ranking 2. Nah, di situ. Saya 0 Pak, keliru klik ini tadi. Oh iya, nggak apa-apa. Ya kan baru latihan. Oh iya, ini kan baru latihan, nggak masalah ya. Jadi nilai ini nggak hanya untuk percobaan aja ya. Oke, ini tes. Oke, sudah ya. Chat. Oh, satu lagi chat nih, perhatikan chat. Saya sebagai guru bisa ngechat pribadi juga. Lihat di layar Zoom ya. Ini layar grup saya. Misalkan saya akan ngechat Butini. Saya ini Butini. Klik Butini, ya udah saya chat biasa. Butini, gimana tesnya? Nah, di situ ya. Cara menjawab. Nah, nanti Bapak Ibu akan dapat notifikasi. Saya kasih contoh ya. Ini saya contoh dulu misalkan. Ini Fuadi ya. Saya contoh dulu. Gimana tesnya? Nah, oke, saya contohkan ya. Saya bukakan cara balasnya gimana. Saya bukakan tampilan murid. Nah, saya bukakan tampilan murid. Oke, jadi akan muncul notifikasi Bapak Ibu ketika kita dapat obrolan. Nih, Kak Zain Fuadi, Green Leaf Class ini adalah chat maksudnya. Ya kan? Nah, ini ada notifikasinya. Ketika kita klik, ya kan, kita akan dibawa ini ke WA ini tadi. Gimana tesnya, Nak? Kita bisa balas ya. Chat-chatan di sini. Ini adalah privasi berdua ya. Apa namanya chat ya, kayak chat biasa. Alhamdulillah Pak. Udah. Nah, seperti itu. Atau caranya bisa juga dengan cara di menu obrolan atau di menu chat. Oke, silakan Bu Tini coba balas chat saya ya. Sudah, Pak. Sudah kan? Nah, bisa ya. Sudah bisa ya. Oke. Atau dibuka di menu obrolan, apa namanya? Bapak Ibu juga bisa saling mengobrol dengan teman. Nah, tapi ini kita bisa setting supaya nggak spam. Misalkan kita sebagai guru bisa setting apakah antar siswa itu diizinkan untuk saling chat-chatan nggak, chattingan nggak gitu. Ya terserah kita. Kalau diizinkan ya silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa di situ. Nah, ini obrolannya. Nah, saya bisa ngechat ke Bu Zikrona. Gimana Bu? Ya. Ini siswa dengan siswa ya. Seperti itu. Oke. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini supaya nggak terlalu jauh. Ini ada voice message malah. Ya. Ada voice message dari Bu Hartini ya. Ya, bisa juga kita memang bisa mengirimkan voice note, semacam voice note bisa. Oke, kita cek voice message-nya begini. Nah, tes ada. Oh, belum muncul ya Pak pertanyaan dari Bapak? Belum, Bu Lia. Kan tadi saya hanya ngasih ke Butini. Saya ngasih personal ke Butini, nggak semua siswa. Memang chat itu fungsinya untuk chat pribadi. Nah, di situ Butini. Voice message juga bisa. Jadi ada namanya attach ya, kayak WA ini kan, mau ngirim apa bisa. Susah. Oke, ada pertanyaan sampai sini dulu, silakan. Atau yang mau sharing dulu terkait ini. Jadi saya ulangi lagi, TestMeet ini
Tesmin ini seperti Google Classroom, cuman di dalamnya ada Zoom. Ya, mungkin ditambah ada di sini ada attending, absensi, kemudian ada tes, ya, kemudian ada polling tadi kan, kemudian papan pengumuman, PR. Studi material itu apa? Nah, studi material itu untuk si guru saya mau memberikan materi-materi. Misalkan saya ngasih materi tentang makhluk hidup ya, saya mau upload file PDF, saya mau buat folder, saya mau menambahkan video pembelajaran, atau saya mau menambahkan upload video dari HP saya, bisa seperti itu. Atau kita mau ngasih link-link apa, silakan, bisa. Nah, seperti itu. Ya, memang itu sebagai apa namanya, bisa alternatif sih, bisa alternatif yang pasti tadi ya, view attendance tadi bisa kita atur. Bisa kita atur kan tadi kan. Nah, ini kan offline ya. Nah, kita buat present. Pak Joni kita buat present juga bisa. Untuk melihat absensi. Kemudian kita juga bisa mendownload attendance-nya. Absensi kita download. Nah, berapa persen, berapa menit dia join di online, ya kan? Berapa menit dia join, itu bisa kita download. Oke, ya mudah-mudahan. Silakan ya, mau sharing dulu. Ada pertanyaan? Pak mau tanya. Silakan Bu Tini. Ya baik, terima kasih banyak Pak. Ini menurut saya sangat bagus sekali ya. Jadi kami selama ini pakai Google Meet Pak. Jadi di Google Meet itu juga banyak sekali aplikasi-aplikasi seperti Jamboard ada. Kemudian ya, kalau betul. misalnya kita mau pembuatan jadwal Meet itu juga ada di ya, sana. Betul. Dan untuk misalnya kita membuat tempat ya untuk pengiriman anak-anak mengirimkan entah itu video, foto atau dan lain sebagainya. Tapi saya melihat di sini kayaknya sangat-sangat bagus banget dan sepertinya itu agak tidak terlalu sulit juga ya Pak ya. Kemudian yang saya tanyakan, ini apakah nanti lama-kelamaan untuk selanjutnya itu bayar atau free Pak? Oke. Di India di sana tuh free. Ini di India sana tuh sudah sampai dari awal pandemi ya, sudah 2 tahun ya. 2 tahun. Jadi dalam jangka panjang sih, ini dalam jangka panjang ya, dalam jangka panjang ini sangat free terutama untuk pendidikan. Pendidikan ya, sekolah dalam tanda kutip sekolah itu free. Ya, kecuali kalau untuk bisnis itu misalkan untuk bisnis itu misalkan perusahaan, bank, nah itu nanti masuknya ke premium. Tapi dia di sini hanya menyediakan free saja, nggak ada premiumnya, hanya menyediakan free saja. Ya contohlah Bapak Ibu pernah tahu namanya Live Worksheet ya. Live Worksheet itu sampai sekarang masih free kan. Live Worksheet itu sampai sekarang masih free. Nah, tapi cuman Live Worksheet ada versi premiumnya. Ya, tapi free-nya masih bertahan lama. Ya kan? Nah, ini juga sama di sini dia nggak menyediakan berbayar sama sekali. Tidak menyediakan berbayar sama sekali. Dia hanya untuk yang pendidikan ini memang untuk free. Memang untuk free. Seperti itu Bu Tini. Dalam jangka panjang. Pak, mungkin gini ya, untuk selama ini apakah pengguna itu sudah banyak Pak? Karena kalau saya perhatikan kan memang ini baru aja sih. Pakai Zoom, pakai Meet gitu ya. Iya betul. Memang. Jadi hal ini baru saja masuk di. Bayar juga Pak. Ini maksudnya apa? Zoom sama Google Meet bayar? Gimana? Kalau Zoom itu kan juga akhirnya lama-kelamaan kan cuma dibatasi sampai berapa 45 menit begitu ya. Ya. Tapi kalau ini berapa lama ini Pak? Nggak terbatas. Ini nggak ada batasan durasinya. Gitu ya. Ini nggak ada batasan durasinya, Bu. Jadi saya pernah tanya di bagian IT-nya dari India itu
dari India itu saya pernah tanya, nggak ada batasan siswa, nggak ada batasan kelas, dan nggak ada batasan durasi. Nggak ada batasan durasi. Seperti itu. Berarti di sini juga free dan tidak terbatas gitu Pak. Apakah ini mungkin Pak Sain bisa menjelaskan, mungkin ada beberapa sekolah-sekolah yang sudah menggunakan seperti ini gitu Pak? Belum ada, ini masih baru Bu, masih fresh. Ini masih berarti baru. Kita pertama dong Pak. Iya, kalau Ibu cari di YouTube, itu paling cuma baru beberapa yang review. Luar biasa nih Pak. Kalau Ibu cari di YouTube itu yang Indonesia itu paling baru beberapa. Banyakan itu dari India, karena memang banyakan yang pakai itu India. Yang Indonesia itu paling baru 3 atau 4 orang yang review lah. Di YouTube paling baru sedikit. Jadi memang belum banyak di situ. Oke. Coach, kalau beban kuotanya ini dibandingkan dengan Zoom atau dengan Jimmy bagaimana nih? Oh iya, beban kuota. Bentar, tempat saya ada dulu sebentar ya. Izin sebentar ya. Biar ada sebentar. Ya, sedikit lagi ya kita akan akhiri. Saya jawab dulu ya. Ya, untuk beban kuota, percaya atau tidak, saat ini yang memiliki beban kuota untuk live conference itu adalah Zoom memang. Yang paling tertinggi Zoom ya. Zoom, kemudian ada lagi sebelumnya itu apa ya, Cisco atau apa saya lupa. Nah, kemudian Google Meet yang nomor 3, nah memang ya agak rendah itu Google Meet. Nah, di Teams Meet ini juga rendah. Bahkan di Teams Meet ini besok saya praktekkan ya. Di bagian saat kita live itu ada fitur yang namanya aktifkan jaringan rendah. Nah, aktifkan jaringan rendah itu maksudnya bagaimana? Video wajah guru yang tadinya bening itu mungkin agak buram dikit. Supaya apa? Supaya si siswa, misalkan siswa berada di jaringan yang lemot, itu akan menyesuaikan, tapi tetap suaranya guru itu stabil. Tapi wajahnya ya agak blur dikit lah. Kualitasnya diturunkan. Ada kualitas diturunkan. Tapi kayak kalau nggak salah di beberapa video conference Zoom dan sebagainya kan kayaknya nggak ada seperti itu ya. Ya kayak kita main game, kalau grafiknya terlalu tinggi kan berat kan, maka diturunkan grafiknya, gambarnya agak dikurangkan dikit supaya nggak memakan kuota banyak, ya kan di situ. Nah, ada juga siswa itu ada fitur yang namanya hanya munculkan suara. Misalkan jaringannya jelek banget, ya kan. Tapi kalau biasanya Zoom atau Google Meet itu kan kalau jaringan jelek langsung keluar kan, ketendang ya, atau live kan. Nah, cuman kalau dengan Teams Meet ini, kalau misalkan jaringan kita sedang jelek, ada beberapa pilihan. Videonya agak diblurkan,
atau hanya tampilkan audio supaya tetap mendengar suara. Nah, kalau misalkan jaringan sedang jelek banget di situ, jadi nggak langsung keluar di situ. Nah, biasanya kan kita kendalanya di situ kan, saat kita main Zoom atau Meet itu kan, Google Meet itu kan, kalau kita jaringannya jelek kan nggak bisa ngikuti pelajaran. Bu, jaringan saya jelek, nggak bisa masuk, muter-muter terus loading gitu kan. Bu, jaringan saya jelek, ya nggak bisa masuk, keluar masuk. Cuma dengan di Teachmin ini ada fitur tadi, menurunkan kualitasnya supaya jaringan yang lemot itu tetap bisa masuk. Ya, seperti itu. Nah, terkait kuota yang digunakan ini lebih rendah di situ. Ini lebih rendah dibandingkan dari Zoom tadi. Seperti itu, Bapak. Karena memang kalau dari inilah ya, dari saya bertanya sama IT-nya, saya bertanya ini kecil. Bahkan ada fitur-fiturnya tadi supaya memperkecil, misalkan supaya hemat ya, kita kecilkan tadi kualitasnya. Gambar gurunya agak ngeblur dikit, ya kan? Gambar gurunya agak ngeblur gitu. Kemudian kalau supaya ini lagi ya, cukup munculkan audio, misalkan seperti itu. Seperti itu, Pak. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Ya. Kalau saya sih belum pernah nyoba sampai cek data kuota termakan berapa, nggak pernah. Gitu. Tapi dengan adanya fitur itu mungkin saya jadi paham. Artinya bisa diatur untuk kecepatan kuota yang termakan. Seperti itu. Memang tetap ada kelemahan, tetaplah. Kalau yang namanya Google Meet sama Zoom itu kan sekarang kan sudah terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lain kan, kayak Jamboard, kayak banyaklah Quizzes atau yang lain kan sudah terintegrasi. Memang Teachmin ini tidak terintegrasi dengan yang lain, tidak terintegrasi semuanya karena semua fiturnya ya ada di dalam Teachmin ini, hanya polling tadi. Maka di Teachmin ini memang belum berkembang yang namanya breakout room, belum ada. Kalau di Zoom kan ada namanya breakout room ya, untuk diskusi grup itu kan. Nah, kalau di sini di Teachmin memang belum ada, memang kelemahannya itu. Dalam artian Meet mungkin juga masih nggak ada, Pak. Apa? Gimana? Yang di Google Meet nggak ada breakout-nya. Oh, Google Meet nggak ada ya, adanya di Zoom ya. Ya mungkin dalam artian masih tahap pengembangan. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan, silakan. Bu April? Saya Coach. Oh ya, silakan Bu Rina. Kalau nanti pas live itu siswa bisa share screen juga sama? Bisa sama. Bisa share screen. Nah, ini tadi kan share screen juga kan? Bisa share screen. Bisa share screen, bisa ngomong, bisa. Ada pertanyaan lagi? Ya, Bu April? Bu siapa? Sementara belum ada, Pak. Ini masih meraba-raba. Sebenarnya Masih bagus meraba-raba, sekali ya. ini. Cuma Ya. bisa enggak ini nanti mengaplikasikannya ini yang agak susah. Ini udah lemot ini, Pak. Yang penting ini sih. Ya mungkin karena kalau kita satu jaringan dua-duanya dipakai ya tetap lemot lah. Kalau ini tadi kan saya laptop ada jaringan sendiri, HP jaringan sendiri. Kalau satu jaringan buat berdua ya tetap susah lah. Ya satu buat Zoom, satu buat live untuk Teachmin kan. Yang pasti tetap dicoba sih. Tetap dari dulu kan saya mengatakan setiap kita belajar aplikasi tetap ada namanya tuh trial dulu kan. Setelah kita belajar, ditrialkan kesannya bagaimana. Tetap kesannya bagaimana. Dicobakan di grup kecil dulu. Grup kecil itu misalkan ya lingkungan kecil kita dulu bagaimana responnya. Seperti itu. Ya Pak, ini karena masih barang baru mungkin ya masih belum Ya. nanti mungkin kalau sudah terbiasa ya. Yang pasti masih sesi 1. Ya. Yang pasti masih sesi 1 ya. Bisa mengaplikasikannya tapi ya pelan-pelan ini Pak. Ya, makanya besok Sabtu kita langsung praktek, langsung latihan, pakai laptop, sudah nggak pakai HP lagi ya. Kita pakai laptop. Jadi besok Sabtu nanti yang disiapkan adalah saya share di grup aja ya. Kayak soal tes, soal PR-nya nanti contohnya seperti apa, nanti disiapkan termasuk bahan materinya. Jadi besok Sabtu saat kita latihan tinggal dimasukkan aja, tidak perlu buat manual itu kelamaan, ya. Nah nanti kalau sudah semuanya bisa nanti gantian untuk yang namanya praktek
mempraktekkan di sini. Apakah bisa ngasih polling, apakah bisa, ya seperti itu. Ya itu sebenarnya kayak kita belajar Google Meet lah, kita belajar Zoom lah, belajar Google Classroom dari awal lah. Awal-awal kan pasti kita bingung. Google Classroom kan fiturnya banyak banget kan. Dari grade sampai tes sampai ini banyak banget kompleks kan. Seperti itu. Gitu, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Cukup? Sudah. Pak, jadi ada tantangan, Pak. Jadi ada tantangan. Ya silakan. Ya kalau saya sih tetap lah silakan nanti ya tetap dicoba ya namanya alternatif ya. Makanya tadi yang namanya untuk hybrid ini yang satu online, yang satu offline itu kan yang online sana masuk di Teams Meet ini join live kan, join live di situ dan kita bisa langsung polling juga sini bisa ya kan seperti itu. Bahkan kehadiran itu bisa kerekam juga berapa menit mereka join seperti itu. Nah itu nanti akan kita bahas setelah besok terkait ide-idenya itu. Yang penting mengenal aplikasi dulu. Karena tujuan dari sesi ini, tujuan saya adalah Bapak Ibu sudah mengenal dulu pemakaian sebagai siswa dulu. Bagaimana? Seperti itu. Cara ngerjakan tes, lihat nilai, itu dulu. Ya, sabar dulu. Nanti Sabtu besok kita tambah oprek-aprik lagi. Gitu. Oke, gitu. Bapak Ibu cukup. Saya mohon maaf nggak bisa on-kan video karena ini tadi sempat jaringannya keputus, jadi perlu di-reset ya, perlu di-restart. Saya mohon maaf nggak bisa meng-on-kan video. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada komentar bisa di grup kita lanjutkan ya. Dan nanti disiapkan untuk hari Sabtu sore hari. Dan nanti rekaman seperti biasa akan saya kirim. Oke. Terima kasih semuanya, Bu Tini, Bu Rina Rosviana, Pak Joni, Bu April, Bu Sikrona, Pak Ruhiyat, Bu Heni, Bu Rina Sutarno, Bu Oktovina, dan saya sendiri ternyata. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu semua tetap sehat. Ya. Amin. Semuanya sehat.